acara selanjutnya yaitu tausiah sekaligus doa yang akan dibawakan oleh beliau Al-Mukarram Ustaz Duduk Ridwanul Haq. Kepada beliau waktu dan tempat dipersilakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukur ala ni'amillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah dan nabi wa rasulullah dan amma ba'd. Ikhwan fillah rahimakumullah, santri dan juga pengurus pondok pesantren Takfir Nurul ini, pada tahmid wa taslim, setelah kita membaca dan puji syukur hadirat Allah sallallahu alaihi wasallam untuk baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kita pun tadi sudah membacakan salawat yang terangkum dalam Daipa dan juga Bajaki. Kita pun tadi sudah mendengar terkait kisah Rasul sallallahu alaihi wasallam dari mulai lahir sampai wafat. Ya. Dari kisah tadi yang ingin saya sampaikan satu, ada banyak kitab-kitab yang membahas terkait sejarah kelahiran Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ada banyak kitab-kitab yang membahas terkait peristiwa apapun yang dialami oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka disebutkan tidak ada satu pun tokoh yang lebih detail, yang lebih jelas terkait biografinya kecuali Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, nabi yang hadir atau tokoh yang hadir di alam semesta ini tidak ada yang selengkap Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka peristiwa yang kita gabung, peristiwa yang baru saja terjadi di Perancis ketika karikatur ya Rasul sallallahu alaihi wasallam sudah sekian tahun belakang itu terjadi lagi sekarang, sampai ada satu kasus terkait pembunuhan ya, seorang guru yang kemudian memperlihatkan penghinaan dalam bentuk gambar Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bagi umat Islam ini adalah simbol syahadat kita. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Bagi umat Islam, Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah tidak seberharga jiwa dan nyawa. Ya, umat Islam rela mengorbankan jiwa, harta apalagi ya, harta apalagi jiwa ya. Harta dan jiwa untuk kehormatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah sebagai uswah, teladan dalam rangka menggapai di dunia hasanah wa fil akhirati hasanah. Di dunia baik, di akhirat baik. Bahkan pertanyaan yang mulai bisa sampaikan di alam kubur pun ketika kita wafat yang pertama akan ditanya ya, di antara 4 pertanyaan adalah wa man nabi yuha. Siapa nabi? Nabi Nuh. Itu adalah pertanyaan kubur. Maka para ulama menyampaikan bahwa siapapun yang mengakui Rasul Muhammad nabi tapi dia tidak memperlihatkan kecintaannya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka orang itu cintanya itu hanya di mulut saja. Ya, maka ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam dihina dengan kalimat bijak mengatakan ya sudah nggak apa-apa, kita doakan aja agar orang itu dapat hidayah. Ya itu berarti perlu dipertanyakan apakah ada rasa benci, apakah ada rasa sakit di dalam hati. Padahal Rasul menyampaikan dalam hadisnya, "Man ra'a minkum munkar falyughayyir bi yadihi satu, fa illam yastati fa bi lisanihi, wa fa illam yastati fa bi qalbihi." Ya wadari ada iman, kata Rasul, ketika kita melihat kemungkaran saja, maka iman itu berubah dengan tangan. Jika tidak mampu dengan lisan, jika tidak mampu ingkari, benci dengan hati melihat kemungkaran. Jika dia tidak benci sama sekali, ya imannya dipertanyakan masih ada. Kenapa? Benci pun di dalam hati, ini disebut dalam hadis ad'aful iman. Isim takdir, ad'af imannya itu sangat lemah. Maka bertanya dalam hati antum, ketika melihat orang maksiat, antum tidak bisa mengingatkan dengan lisan, apakah ada rasa benci di dalam hati? Kalau antum biasa saja, berarti pertanyaannya, jangan-jangan imannya over. Nggak ada iman, cuma imannya ngaku-ngaku saja. Contoh maksiat itu apa? Lihat orang pacaran. Antum punya teman antum pacarannya berdua-duaan, bahkan bukan di hadapan antum cuek saja. Ya wis, biasa kok. Dalam hati nggak ada benci. Pertanyaannya ada iman, begitu. Nah ini, apalagi kan ada banyak kalimat-kalimat yang sepertinya bijak, tapi itu tidak pas, tidak pas. Gitu. Ya sudahlah, nanti urusan akhirat urusan dia sendiri. Padahal kita
diingatkan oleh Allah di dalam Al-Quran, kuntum khairu ummah, kita itu umat terbaik kalau memenuhi dua syarat. Kuntum khairu ummatin apa? Ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kita itu Allah turunkan menjadi umat terbaik di kalangan manusia kalau kita menjalankan amar ma'ruf nahi munkar. Amar ma'ruf itu mudah. Ya, saya ngajak Pak Opik sholat kalau dijaga awal waktunya. Mudah kan? Saya tahu Pak Opik apa? Suka mabuk. Saya kata, Pak Opik, mobil lain contoh ya Pak Opik ya. Pak Opik, tolong jangan suka mabuk. Itu lebih berat. Apalagi mengingatkan orang yang sedang teler, ingatkan. Nah itu nanti urusannya bisa begini. Nah, kan? Begitu. Ya urusannya kan urusan fisik. Ya, baik. Jadi ini yang tadi terkait apa? Terkait kecintaan kita kepada Rasulullah SAW. Ya, fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin, bahwa peristiwa itu penting bagi kita untuk mengingatkan kita kepada hal-hal yang sangat penting. Contoh, saya suka mengingat terkait peristiwa pernikahan saya. Kenapa? Karena peristiwa pernikahan saya itu melahirkan cinta yang terulang. Gitu. Saya di ulang tahun pernikahan itu biasanya suka ngasih sesuatu sama istri, dan bahkan terkadang saya ngajak pertama kali saya nador. Tahu nador? Nador itu saya tidak mau, karena saya dulu kan ta'aruf, saya nggak kenal dengan istri ya awalnya, cuma dikenal kan. Setelah ta'aruf biodata, setelah itu kan nador. Oke, biodata mantap, saya lihat fotonya oke, biodata oke, semuanya oke, perubahannya pun oke. Maka nador itu proses kedua, saya ke rumah dengan calon. Dia melihat saya melihat dia. Siapa tahu di fotonya jelek, pas dilihatnya kan cantik, atau di fotonya wah dibersih-bersih, ternyata ketemu apa? Kurang itu kan. Itu benar-benar di sana. Setelah nonton pun ya atau tidak. Nanti ditanya, bukan hanya lihat aja, tapi juga nanti langsung ditanya. Yang ada di biodata itu ditanya, termasuk masalah penyakit. Termasuk saya dulu tes dari Quran. Nah itu bagi yang istri saya tes dari Quran. Ya, dia pun ternyata pakai saya. Oke, saya baca Quran, tapi ya biasanya juga baca Al-Quran. Gitu. Saya tanya terkait bagaimana konsep pendidikan. Saya tanya bagaimana konsep ekonomi di dalam rumah tangga. Saya dia juga balik bertanya, itu terkadang tidak banyak tanya, tapi saya tanya. Itu nanti. Maka ketika pernikahan saya sudah di tahun ke-12, ya saya belum merasakan nikah itu belum kemarin rasanya. Betul. Pernikahan sudah lama itu saya merasakan belum lama kayaknya. Nah, maka untuk mengingat itu agar kemudian perjalanan mendapatkan istri yang baik itu terniat dan rasa cinta saya dengan istri itu ada, maka saya ajak kemana? Ajak ke tempat dulu, atau di mana? Saya masih ingat di satu tempat rumah makan. Ini peristiwa itu penting mengingatkan. Maka peristiwa kelahiran Rasulullah SAW ini juga adalah salah satu peristiwa yang penting untuk kita menjadi momen ya, bulan Rabiul Awal itu menjadi momen bagaimana kita bisa kembali lagi menghayati, memahami, mengingat kembali terkait sirah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Teman-teman, luar biasa. Saya umur itu sampai nangis di mobil. Saya masuk Madinah, dari Madinah itu kurang lebih di Madinah 5 hari. Setelah itu kita ke Mekah. Dari Mekah itu kan ihram ya, pakai kain ihram. Jadi dari Madinah itu kita menuju Mekah, naik bis, kemudian ke Miqat, mandi, setelah mandi kemudian pakai kain ihram. Naik bis, sholat 2 rakaat. Sholat 2 rakaat, mandi sunnah, kemudian naik bis itu kita pakai kain ihram 9 jam naik bis. Di dalam mobil itu kita tidak lepas dari talbiyah di tengah padang. Cuma enggak ada. Pemandangan itu apa? Padang pasir. Padang pasir. Panas. Ketika naik bis itu labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wa ni'mata lak wal mulka la syarika lak. Falakal hamdu wa lakal syukr. Ya. Labbaik Allahumma labbaik. Saya itu menghayati ada muqawwif yang ngurus saya. Bercerita tentang Rasul. Saya naik bis, berhenti sekali, itu juga berhenti itu ada tempat di sana itu apa? Warung makan, kita mau makan, rehat dulu dan sebagainya. Itu ada tempat. Saya berpikir ya Allah, Rasulullah SAW hijrah dari Mekah ke Madinah. Naik apa? Naik unta. Di tengah padang pasir yang begitu besar. Bahkan saya sampai mikir, ini begini, naik bis, saya dulu di samping, saya lihat mobil-mobil yang larinya kencang. Saya pikir ya Allah, kok meledak ya mobil ini? Kenapa saya pikir gak meledak? Ya secara tersirat gak meledak. Kenapa? Karena mobil itu kan di satu mesinnya kan panas oleh apa? Oleh mesin itu sendiri. Yang kedua panas oleh matahari. Yang ketiga panas oleh ini dari atas ke bawah.
dari bawah ke atas. Maksudnya kan panasnya luar biasa, muntah di sini ya. Karena kalau antum besok mau antum turun dari hotel, sholat menuju Masjid Nabawi saja, itu kalau nggak pakai masker, itu yang saya rasakan, nggak pakai masker itu rasanya sesak. Kenapa? Karena udara panas dari bawah itu ke atas. Itu suhu. Kalau kita kan dingin suhu, sana panas. Jadi saya membayangkan Rasulullah SAW hijrah dari Makkah ke Madinah yang luar biasa untuk memperjuangkan agama Islam. Sampai Rasulullah SAW saya diajak pergi ke waktu itu di atas. Ya, diajak di Jabal Uhud. Begitu membayangkan. Sampai ke Badar, lembah Badar. Saya teringat, lembah Badar itu ada satu kalimat Rasulullah SAW menyampaikan di dalam perang Badar. Karena perang Badar itu perang yang sangat luar biasa. Kenapa sangat luar biasa? Teman-teman, Rasulullah SAW dikasih hujan, bantuannya luar biasa. Dalam Al-Quran Allah menurunkan hujan, dan hujannya rintik-rintik. Di sekitar Rasul, tapi di sekitar musuh hujannya apa? Lemah. Dan malamnya para sahabat Allah tidurkan. Harusnya orang mau bertempur besok pagi, malam itu bisa tidur kan? Nggak bisa tidur. Kalau musuh nggak bisa tidur, persiapan. Tapi sahabat Rasul ditidurkan oleh Allah. Hujan turun, hujan itu meninggalkan. Maka di antara fadilah hujan itu apa? Mengusir setan. Ya, makanya kalau saya hujan lebat itu anak-anak hujan-hujan langsung udah hujan-hujan. Tapi orang tua kita dulu apa? Jangan masuk angin kan begitu. Kalau saya suruh hujan-hujan, nanti biar hujan-hujanan mandi. Karena hujan yang langsung dari langit itu luar biasa, itu memberikan kekuatan. Ya, dalam kisah perang Khandaq, ya perang Badar, Allah menurunkan hujan rintik-rintik. Ya, tujuannya apa? Menguatkan badan para sahabat yang mau bertempur hanya 313 lawan berapa? 3.000 ya? Atau 1.000? Berapa kali lipat? Ya, kemudian hujan itu membuat tanah yang diinjak para sahabat dan Rasul SAW itu menjadi kuat. Karena hujannya rintik-rintik. Sahabat tidur, sehingga sahabat paginya apa? Segar, udah. Beda di tempat musuh. Di tempat musuh hujan apa lebat, sementara di bawah itu apa? Pasir kan? Ya, maka berat untuk ke kaki itu berat. Dan juga mereka tidak bisa tidur malam, karena mereka harus khawatir kan namanya bertempur, khawatir tidak malamnya apa? Di surga. Itu maka kemudian kemenangan ada di tangan di pihak Rasul SAW. Ada satu doa Rasul yang sangat menggetarkan. Rasul itu banyak berdoa sebelum pertempuran. Sampai banyak begini, Allahumma hadhi Quraisy qad atat bi khuyalatiha wa fakhriha tujadil bi rasulik. Allahumma fanasbukan ladzi wa'adatni. Allahumma in tubid hadhihi al-isra min ahli Islam la tuqbal fil ardi. Ya Allah, kaum Quraisy telah datang dengan segala kampuhannya, berusaha menyusahkan Rasul. Ya Allah, pertolonganmu juga yang kau janjikan kepadaku. Tadi yang terakhir, Allahumma in tubid hadhihi al-isra. Ya Allah, jika pasukan Islam hari ini binasa, besok binasa, ya, la tu'bad fil ardi, maka engkau tidak akan ada yang beribadah lagi di bumi. Rasul sampai berdoa kepada Allah, karena secara syariat 300 lawan 1000 gimana? Sampai Rasul berkata, ya Allah, jika kaum muslimin hari ini binasa kalah, maka engkau ya Allah tidak akan disembah oleh penduduk bumi selamanya. Ya, ini doa Rasul. Maka alhamdulillah dengan pertempuran Badar itu Rasul menang. Kemudian berikutnya pertempuran Uhud ya, berikutnya pertempuran Khandaq. Ini teman-teman yang di antara banyak sirah yang bisa kita ambil dari Rasulullah SAW. Termasuk strategi Rasulullah SAW hijrah dari Mekah ke Madinah. Antum nanti silakan baca, silakan pelajari, silakan pahami ya terkait perjalanan Rasul. Ada buku yang cukup simpel, namanya apa? Yang pernah dibaca. Tadi Mas siapa? Mas Dadan baca buku apa Mas Dadan? Ada Mas Dadan. Ada namanya Sirah Ibn Hisham. Jadi nanti kalau ada santri ingin mempelajari sirah Rasul SAW, nanti silakan baca dulu Sirah Ibn Hisham. Ya, Mas Dadan nanti baca sirah apa? Nawawiyah. Apa judulnya? Al-Quli ya, itu juga boleh, itu juga bagus. Dan juga ada sirah yang cukup simpel dan itu ada faedahnya. Jadi ada ringkasan terkait pesan yang bisa diambil, yaitu yang tadi ya apa namanya? Sirah ya, terkait sirah Nabawiyah. Nah ini yang pertama. Yang kedua yang saya sampaikan tadi terkait yang dibacakan oleh Mas siapa? Mas Iqbal ya, Mas Iqbal. Kalau tadi saya menyimak pengarang di debat, maksudnya itu namanya debat dan berjanji. Itu adalah tokoh-tokoh ahli hadis, tokoh-tokoh ulama-ulama saleh. Ya, dan debat itu dan berjanji, ya isinya adalah pujian sanjungan kepada Rasul dan juga di berjanji itu
isinya adalah terkait apa? Terkait kisah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, contoh begini, di dalam Maulid dan Banjaji, antum bisa apa? Antum bisa memahami, menghafal terkait silsilah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya termasuk salah satu yang luar biasa memuji Ustaz Hidayah. Beliau hafal terkait apa? Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dengan apa? Bibirnya. Dulu saya masih ingat ketika di sekolah dunia ini hafal. Dan ini kalau antum menghafalkan itu banyak gitu. Tentang Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib, kemudian bin Hashim bin Abdi Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Mu'ayyid bin Qalib bin Fihir, kemudian bin Malik bin Nadar bin Kinanah bin Huzaimah bin Mudrikah bin Ilyas, kemudian kepada Nabi Ibrahim. Ini sampai kemudian kepada Nabi Muhammad nanti. Jadi di sini disebutkan terkait apa? Terkait silsilah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, dan Rasul itu dilahirkan dari keluarga yang baik. Keluarga kan di dalam kalimatnya begini. Wa aqimihi min nasabi taharullah ta'ala min sifahil jahiliyah. Rasul itu dari keturunan yang mulia, yang Allah sucikan dari apa? Sifat-sifat dari jahiliyah. Ya. Jadi keturunan Rasul yang tadi disebut Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Mu'ayyid, ada seperti itu adalah keturunan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam yang Allah jauhkan dari sifat jahiliyah. Sifat jahiliyah itu apa? Jahiliyah itu satu, tidak menghormati hak asasi manusia. Antum pernah dengar ada kasus anak yang dikubur hidup-hidup kan? Ya, bahkan ada kasus ya kehormatan itu sifatnya kan qabilah. Qabilah itu apa? Kelompok, keturunan. Gitu kan? Keturunan. Jadi kehormatan itu ditentukan oleh keturunan. Sementara Islam kehormatan itu ditentukan oleh apa? Takwa. Inna akramakum innallaha yattaqun. Yang paling mulia kata Allah ya di antara kalian adalah orang yang paling bertakwa kepada Allah. Bahkan dalam hadis innallaha la yanzuru ila suwarikum, suwar. Ya. Wala ila ansamikum, walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Allah tidak melihat jasad kalian ganteng gagah, harta kalian. Itu tidak dilihat oleh Allah. Akan tapi Allah melihat hati, keikhlasan dan juga amal perbuatan. Yang Allah pilih itu amal perbuatan dan hati. Maka di antara salah satu diterimanya ibadah itu apa? Ikhlas dunia yang pertama, ya, kemudian masyru'iyah. Yang pertama adalah di antara diterimanya ibadah itu adalah niat ikhlas, yang kedua ada syariatnya. Syariat itu apa? Ada dalil. Gitu. Jadi tadi saya membaca mencermati singkat debat ya, jika teman-teman belum dengar, kemudian juga berjanji, ini adalah terkait kisah Rasul. Sebenarnya perlu kita itu, apalagi TTM, banyak lah. Bahkan syukur-syukur mengetahui terkait kalimat siapa berjanji supaya tidak miss ya, tidak salah. Yang tidak baik ditinggal, yang baik diambil. Atau juga yang mungkin menyerupakan Rasul dengan Allah jika ada ya ditinggal. Baik, ini yang kedua. Yang ketiga, teman-teman, Rasul menyampaikan begini, termasuk orang pelit, orang yang ketika nama aku disebut dia tidak mengucapkan Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, maka ada beberapa kritik ketika itu menulis tulisan makalah, khutbah dan sebagainya, jangan sampai tulisan itu disingkat SAW kan gitu. SAW. Ya, maka ada kemudian yang menunjukkan tulisannya bukan Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu diantara salah satu perbincangan ya di mana dengan Sallallahu Alaihi Wasallam sama. Insya Allah nih, saya masih ingat. Insya Allah itu yang betul itu INSH atau INSY. Insya Allah atau Insya Allah. Yang betul ya mana? INSH. Oke, Insya Allah. Oke, sekarang kita lari aja ke transliterasi bahasa Indonesia. Jangan sampai kemudian ada serseran menurut Zakir Naik. Oh itu kan menurut Zakir Naik. Insya Allah salah, yang betul Insya Allah. Pertanyaannya Zakir Naik itu orang mana? Kalau bahasa Arab kan sudah clear, IN Syah alif ya hamzah ya bisa alif bang. Sekarang kan alif nun Syah itu transliterasi Arab Indonesia tulisannya apa? Maka tulisannya SY itu Syah. Kalau so itu SH. Berarti kalau ada yang tulis INSH,
Kalau kita lari ke transliterasi Arab Indonesia Arab, berarti insya gitu. Jadi jangan mudah terpengaruh oleh apa? Oleh medsos. Antum lari ini insya Allah itu kan kalimat Arabnya insya Allah asya. Lari aja sya itu tulisan Arab Indonesianya apa? SH atau SY? Kalau SY itu sya, SH itu son. Berarti yang betul yang mana? Insya Allah. Gitu kan? Itu yang betul. Kalau kita larinya apa? Transliterasi Arab Indonesia. Kalau kemudian transliterasi India ke Arab ya Allah saya nggak tahu gitu kan. Ya mungkin jadi naik ya itu gitu kan transliterasinya orang India kan dia. Nah, jadi teman-teman terkait kalimat itu karena saya sering beberapa kali ada yang lainnya. Saya yang betul itu SH atau SY yang betul itu bahasa Arabnya insya Allah. Jadi saya tulis bahasa Arabnya ini yang betul pasti itu hakiki pastinya. Tapi kalau SH dengan SY tergantung mau lihat dari mana. Kalau lihat transliterasi bahasa dari Arab Indonesia berarti pakai SY. Nah itu kan. Jadi itu kayak hal jadi kali bahwa Sallallahu Alaihi Wasallam salah satu masukannya jangan disingkat, tapi Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya teman-teman rahimahullah, maka di antara kita kalau kita cinta kepada Rasul pasti ada satu. Antum ya ada banyak riwayat kita itu insya Allah akan diakui oleh Rasul Muhammad sebagai umatnya dan besok kita akan mendapat syafaatul umat. Salah satunya perbanyak salawat kepada Rasul. Ya. Barang siapa yang membaca salawat kepada Rasul 1 kali maka Allah akan membalas berapa? 10 kali. Inna Allah wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah dan malaikatnya yusholluna, mereka bersalawat kepada Nabi. Tapi salawat Allah bukan seperti kita. Ya. Inna Allah wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu wahai orang-orang yang beriman shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Bersalawatlah kalian kepada Rasul Muhammad alaihi wa sallimu taslima. Jadi kalau kita salawat kepada Rasul berarti kita memintakan kepada Allah agar Allah memberikan rahmat dan ampunannya untuk Rasul Muhammad. Kalau salawatnya Allah kepada Rasul berarti Allah memberikan maghfirah, memberikan ampunan. Kalau salawatnya malaikat kepada Rasul SAW berarti apa? Ya, malaikat memberikan apa? Allah memberikan rahmat dan maghfirahnya. Ya, kalau Allah kepada Rasul Muhammad. Dan kemudian malaikat sebagai apa? Sebagai pelantara yang Allah apa ya Allah usia Allah perintah ya begitu. Ya, maka kalimatnya kan dalam siapa orang yang mencintai Allah ya maka orang itu akan dicintai Allah dan kemudian Allah akan memerintahkan kepada malaikat untuk mencintai orang itu ya dan Allah akan memerintahkan malaikat untuk menyampaikan kepada pemeluk atau penghuni dunia untuk mencintai orang itu. Jadi Allah kemudian mencintai, kalau Allah cinta maka malaikat pun akan mencintainya dan malaikat akan disuruh oleh Allah untuk mencintai orang itu disampaikan kepada penghuni bumi. Kemudian yang terakhir, teman-teman Allah terkait maulid Nabi kan sudah disampaikan dari Rasulullah. Ya, saya baca di beberapa pernyataan dari ulama juga. Jadi memang terjadi istilah, ya. Tapi termasuk dari ulama juga mengkategorikan ini bukan bid'ah. Ya, kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin bid'ah. Ya, bahwa bid'ah ini dhalalah dan dhalalah itu di dalam neraka. Kumpul kita di tempat ini kalau dhalalah itu masuk neraka. Kita sudah berada di masjid, kegiatannya apa ya? Baca Al-Quran, ya kan? Baca Al-Quran. Yang kedua salawat. Pertanyaannya baca Al-Quran ada dalilnya? Salawat ada dalilnya? Ada. Bahkan perintahnya kita pun dapat menghormati, memuliakan Rasul. Ya, Rasul. Karena di dalam kaidah Rasul itu apa? Al-tasawuf fil ibadah al-haram illa kecuali ada dalil. Al-tasawuf fil asya al-ibadah. Asal sesuatu itu boleh kecuali ada dalil yang mengharamkannya. Sesuatu dalam ibadah itu haram kecuali ada dalil yang membolehkan. Kalimatnya dalil. Jadi hati-hati. Saya sering menegaskan bahwa kalimatnya di dalam kaidah Rasul itu dalil, bukan Rasul. Jadi dalil itu ada Al-Quran, ada hadis. Hadis itu apa? Ma'udi fa'ilan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam apapun yang disandarkan kepada Rasul min qaul dari ucapan. Rasul mengucapkan tapi Rasul tidak melaksanakan itu dalil. Ya, min qaulin aw fi'lin perbuatan Rasul tidak mengucapkan tapi Rasul menjalankan mengerjakan itu tidak dalil. Min qaulin aw fi'lin aw takrir atau ketetapan Rasul. Ya, ketetapan Rasul itu apa? Rasul menetapkan dengan contoh gini, ada kasus Rasul kan dikasih data namanya dot. Dot itu adalah kadrun. Kadrun. Jadi kalau antum sebut kadrun itu adalah dot. Dot itu kadal halal seperti biawak, tapi kadal bulu. Ya.
makanannya bukan ayam, makanannya itu apa? Rumput gurun. Ketika itu Rasul dihidangkan oleh sahabat, tapi Rasul tidak memakannya. Sahabat itu agak khawatir jangan-jangan dan Rasul apa? Haram ini. Ketika ditanya Rasul, kenapa Rasul tidak memakan? Kata Rasul, binatang ini tidak ada di apa? Di kebiasaan kampung Rasul. Sehingga Rasul melihatnya apa? Jijik. Sehingga Rasul tidak memakannya. Maka itu ketetapan Rasul bahwa dog itu tidak halal, tidak haram. Berarti boleh dimakan. Tapi Rasul secara lisan tidak apa? Tidak mengatakan itu halal secara lisan. Tapi Rasul mengatakan saya merasa jijik saja. Ini adalah ketetapan Rasul. Kalau Rasul mengatakan haram, berarti apa? Kalau dia ucapkan Rasul, begitu kan? Itu ketetapan Rasul tidak mengatakan. Kemudian hamiyah itu keinginan Rasul. Contohnya begini. Rasul kan mau puasa, Rasul tidak melakukan. Tapi Rasul mau berpuasa yaumut tasu'a. Tasu'a itu tanggal 9 Muharram. Rasul tidak melakukan. Rasul tidak mengerjakan tanggal 9 Muharram itu. Yang Rasul pernah puasa itu tanggal 10 Muharram, Asyura, ya. Asyura. Tapi tanggal 9-nya Rasul tidak berpuasa. Cuman sahabat mengatakan ya Rasul, kan tanggal 10 itu biasanya tidak diperingati, dimuliakan oleh orang Yahudi. Kata Rasul, sunnah insyaallah fi yaumil muqbil, sunnah yaumul tarwiyah. Insyaallah kita di tahun yang akan datang kita akan berpuasa tanggal 9. Tapi Rasul menjalankan enggak, karena Rasul dulu wafat. Ya, maka teman-teman kalau ada orang mengatakan ini tidak dilakukan oleh Rasul, bukan itu kaidahnya. Tapi kaidahnya adalah karena ada banyak hal yang tidak dilakukan oleh Rasul, sementara ya secara hukum itu diperbolehkan. Tadi puasa Tasu'a tidak dilakukan oleh Rasul. Kalau dalilnya apapun yang tidak dilakukan oleh Rasul itu bid'ah. Berarti puasa tanggal 9 apa? Bid'ah. Wa kullu bid'atin dhalalah, setiap bid'ah itu adalah sesat. Wa kullu dhalalatin finnar, setiap yang sesat itu di neraka. Termasuk juga zakat fitrah pakai beras. Rasul tidak melakukan loh. Pernah enggak Rasul zakat fitrah pakai beras? Enggak pernah, tapi aku pakai beras. Karena dalilnya ada. Maka kalimatnya bukan apapun yang dilakukan oleh Rasul, tapi apapun kalau memang ada dalilnya, silakan. Rasul kalau kurban itu pakai apa? Kibas. Berarti antum kurban pakai onta, pakai apa? Pakai sapi, itu bisa bid'ah. Kenapa? Karena Rasul tidak melakukan. Kalau kaidahnya apapun yang tidak dilakukan oleh Rasul maka apa? Bid'ah. Tapi dalilnya ada. Rasul membolehkan kita kurban dengan ibil, kurban dengan bakor, ibil itu unta, kurban dengan bakor itu apa? Sapi. Kurban dengan kibas dan juga sejenisnya seperti apa? Seperti kambing Jawa, kemudian kambing gembel, itu kan biasanya. Boleh selama dalilnya ada, berarti tidak ada masalah. Jadi hati-hati dengan kaidah bahwa apapun yang tidak dilakukan oleh Rasul itu bid'ah. Karena kadang ada orang mengatakan kok kamu melakukan begitu, kan itu tidak dilakukan oleh Rasul. Kan ada yang mengatakan begitu. Hati-hati ya. Bukan masalah tidak dilakukan. Masalah Rasul melakukan itu hanya salah satu di antara dalil. Jadi dalil itu ucapan Rasul atau apapun yang dilakukan Rasul, apapun yang ditetapkan Rasul, bahkan kami yang keinginan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Rasul pernah sholat jamaah sedikit. Rasul menghadap jamaah. Rasul mengatakan bahwa saya ingin sekali menyuruh ada sahabat yang menjadi imam, dan saya akan pergi keliling mencari orang-orang yang tidak sholat berjamaah dan aku bakar rumahnya. Ada hadisnya pernah dengar? Apakah kemudian ucapan itu apa? Ya, ucapan itu menggambarkan bahwa sholat berjamaah itu apa? Wajib. Itu ucapan, tapi Rasul tidak melaksanakan dia. Nah, ini adalah terkait apa? Terkait hamiyah keinginan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini gambarannya para ulama menunjukkan terkait hukum sholat berjamaah. Ada yang mewajibkan, ada yang sunnah. Tapi sunnahnya apa? Mu'akkadah. Ya. Jadi teman-teman terkait apa? Kegiatan dalam ini semoga Allah ridho ya. Karena kita isi dengan apa? Kita isi dengan tilawah Al-Quran, kita isi tadi dengan pembacaan sirah dari mulai awal sampai akhir. Dan itu memang singkat. Ya, nanti antum silakan dalami, bukan silakan baca juga sirah Rasul. Kemudian kita tadi berbicara terkait beberapa buku yang Deva berjanji ya, dan yang sering dibaca oleh sebagian umat Islam. Kemudian juga ada hadis Rasul ditanya, saya baca hadisnya nih. Satu poin terakhir saya sampaikan, hadisnya begini. Ya Rasulullah, ara'aita sawma yawmil itsnain wa yawmil khamis. Wahai Rasulullah, kenapa engkau puasa di hari Senin dan hari Kamis? Dasarnya apa? Qala, Rasul bersabda, fihi ulidtu wa fihi unzila alayya al-Qur'an.
Fihi di dalam hari Isnin, murid itu aku dilahirkan. Wa fihi dan di dalam hari Kamis, unzila alayya Al-Quran diturunkan kepada Al-Quran. Nah, ini adalah salah satu bentuk apa Rasulullah SAW menghormati kelahiran beliau dengan puasa Senin Kamis. Ya, maka kita sebagai umatnya, ya kita tidak puasa. Ya kita menjalankan apa? Membaca perintah Allah, tapi pas momen apa? Maulid Nabi. Membaca perintah baca Al-Quran pas momen Maulid Nabi. Membaca salawat pas momen. Bukan berarti kita menjalankan di waktu lain tetap. Maka kan bikin pagi dan sore tetap kita jalankan. Ada nggak pagi berapa kali baca salawat? Di Al-Quran 3 kali ya, tambahlah 10. Sore juga sama kan? Itu Al-Quran. Itu Al-Quran kan TM senantiasa pagi kan sore kan baca subuh sama baca maghrib, gitu kan baca maghrib. Kita baca itu zikir al-maktub ya, termasuk salawat kepada Rasulullah. Maka ini sebenarnya kalau ada di antara masyarakat yang menjalankan puasa di hari Ramadan, ada nggak di daerah Pak Oki? Puasa Ramadan itu salah satu pilihnya ini. Dari ini kenapa? Karena Rasul puasa hari Senin. Hadisnya apa? Hadisnya sahih ini. Hadis riwayat Abu Qatadah. Sahih Abi Dawud. Diriwayatkan oleh Abu Dawud, diriwayatkan Muslim. Ya, hadis sahih. Hadisnya adalah sahih. Akhrajahu Abu Dawud nomor 2426. Sementara wafatnya dari diriwayatkan oleh Imam Baihaqi nomor hadis 8695. Ini hadisnya sahih. Ya, jadi istilah perbedaan itu terkadang kalau kita melihat, saya berharap teman-teman kalau antum melihat ada perbedaan di dalam amaliyah ya, antum jangan dulu menjas, ini salah, tapi itu menjadi semangat bagi kita untuk apa? Untuk mencari kenapa kok dia melaksanakan itu. Gali. Kalau sudah tahu, insya Allah kita akan bijak dan menghormati. Karena biasanya karena tidak tahu itulah kemudian kita gampang merasa bahwa kita yang paling benar. Antum lihat orang baru latihan taekwondo, sabuknya sabuk putih. Habis latihan, seragam masih dipakai, ada pisau ditendang, dan sebagainya kan? Coba pelatihnya sudah dan dua sabuk merah, ada strip merah, sabuk hitam, ada strip merah dua. Kira-kira habis latihan itu seragam dipakai, pulang pakai seragam atau dilipat di baju baru dan di baju lain? Ya rata-rata dilipat dan di baju lain, sehingga dia tidak memperlihatkan. Pakai kalimatnya teorinya apa? Pagi itu makin berisi, makin lembut. Ya, kalau belum berisi itu ke atas. Itu harapan saya dari semua itu pada calon-calon bupati, calon-calon dai, ya perbanyak keilmuan, ya siapapun. Karena jangan sampai kemudian yang tidak menjalankan merasa paling benar, yang suka menjalankan merasa paling benar. Ini yang kurang pas ya. Tapi ketika kita paham, baik, alhamdulillah ini beberapa poin yang saya sampaikan di malam hari ini. Semoga kita berdoa kepada Allah, ya kita dikumpulkan oleh Allah menjadi umat Rasul Muhammad, kita mendapatkan syafaat iman. Kita pun besok Allah izinkan ya dengan wasilah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, Rasul memanggil kita besok ketika berada di masyar, dan kita diizinkan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam untuk meminum haud telaga, telaga. Bagaimana inna aqidatan telaga. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Baik, kita tutup dengan doa bersama. Alhamdulillah minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Shallallahu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Subhanaka la nuhsi 'alaika, subhanaka la nuhsi 'alaika. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wa salli ala sayyidina Muhammadin fil akhirin. Wa salli ala sayyidina Muhammadin fi kulli waqtin wa fi salli ala sayyidina Muhammadin fil qadari ala ila yaumiddin. Allahumma ya Allah, kau khususkan kitabul karim wa hadina ila siratal mustaqim. Aslih bihi minna jami'a ma qasad wa tahhir bihi minna jami'a ma qasad. Allahumma shrah bil Qur'an sudurana wa yassir bihi umurana wa wassi' bihi arzaqana wa hassin bihi akhlaqana wa nawwir bihi quburana. Allahumma ya Allah, inna nas'aluka ridhaka wal jannata wa na'udzubika min sakhatika wa nar. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Allahumma ighfir lana dhunubana, Allahumma ighfir lana dhunubana wa li walidina warhamhuma kama rabbawna shighara. Allahumma inna nas'aluka salamatan fi dinina wa 'afiyatan fi jasadina wa ziyadatan fi 'ilmina wa barakatan fi rizqina wa tawbatan qabla mautina wa rahmatan inda mautina wa maghfiratan ba'da mautina. Allahumma hawwin 'alaina fi saqatina wa najatan minan nar wa 'afina fi sa'at. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Allahumma ya Allah ya Rahman ya Syafi, adhibil ba'sa, ishfina ya Rabb.
وأنت الشافي لا شفاء إلا شفاء شفاء لا يغادر سقما اللهم يا شافي اشفهم وأنت الشافي لا شفاء إلا شفاء شفاء لا يغادر سقما اللهم إنا نسألك علما اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم اهدنا صراطا مستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين نسألك الإجابة الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين ya Allah ya Rabbal. Demikian warahmatullahi kita nanti ditutup ya oleh pembawa acara. Nanti kita lanjutkan ke acara berikutnya. Mohon maaf atas kekurangan dan kehilafan. Saya ini billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih diaturkan kepada beliau Al-Mukarram Ustaz Nurul Haq atas tausiah dan doanya. Semoga apa yang telah disampaikan oleh beliau menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Baik, memasuki acara yang terakhir yaitu penutup. Marilah kita tutup acara pada malam hari ini dengan membaca kafaratul majlis. Sebelumnya saya sebagai pembawa acara pada malam hari ini, apabila dalam membawakan acara banyak kesalahan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga malam ini bisa memberikan barokah dan hikmah bagi kita semua, dan semoga kita dapat mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala di dunia dan akhirat. Akhirul kalam, wallahu muwaffiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.